Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan hatur nuhun kepada Bapak Samsuri SHMH yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu khususnya dalam bidang riset metodologi atau metode penelitian. Ya, masih di program Tadarus Penelitian dan Publikasi Ilmiah bersama IUCSRS dan juga Universitas Muhammadiyah Baru Makassar dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor. Ya, kita akan membahas pada kesempatan kali ini terkait dengan metode penelitian, ya, studi kasus, ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu, ya, tentang dari biografi atau riwayat hidup narasumber pada kesempatan kali ini, ya. Pembicara kita, the speaker pada malam hari ini yaitu Bapak Samsuri SHMH, lahir di Jakarta 4 Agustus, ya, kemudian beragama Islam dan pendidikan terakhir dalam bidang magister hukum, ya, tinggalnya di Ciracas, Jakarta Timur, ya. Kemudian pendidikan formalnya di Diploma 1 Institut Komputer Islam di Jakarta tahun 98 sampai 99, kemudian strata 1, ya, di Fakultas Hukum Universitas Nasional UNAS Jakarta tahun 99 sampai 2006. Ya, kemudian di jurusan hukum ekonomi, ya, kemudian di strata 2-nya Magister Hukum Universitas Nasional UNAS juga di Jakarta tahun 2006 sampai 2022 dengan konsentrasi juga jurusan hukum bisnis, ya. Kemudian pendidikan non formal beliau sangat banyak sekali, ya, berbagai pelatihan kepemimpinan, kemudian juga kader dakwah, ya, jurnalistik, ya, kemudian kuliah informal ekonomi Islam, ya, kemudian pelatihan juga kepengecaraan, ya, pelatihan asuransi jiwa, ya, dan juga banyak lagi yang lainnya. Ini saya bacakan satu persatu. Kursus keterampilan juga cukup banyak nih dari tahun 1992, ya, jadi memang betul-betul jiwa pembelajar, ya. Seminar juga baik yang dilaksanakan, ya, secara nasional ataupun internasional, beliau juga sudah ikuti, ya. Ini diantaranya adalah seminar nasional tentang hukum, International Norm Setting in the United Nations, ya. Ini juga satu topik yang sangat menarik, ya. Kemudian pengalaman organisasi beliau ini cukup aktif juga di HMI, ya, di Komisariat Fakultas Hukum, kemudian juga Rohis juga, kemudian juga aktif sebagai penulis, ya. Nanti kita akan lihat seorang author, ya, seorang penulis yang luar biasa. Kemudian ke divisi media komunikasi di ICMI beliau aktif juga, kemudian juga di Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Ya, karya tulisnya nih, masya Allah cukup banyak nih, ya. Mulai dari bawah ini harusnya dari mulai 2024 ini cukup banyak sekali nulisnya nih, ya, tentang produk jasa perbankan syariah, pasar modal investasi syariah,
pembiayaan pendanaan syariah gitu ya, sampai terkait dengan hukum antariksa ya, kemudian juga pengaturan solvency test ya, kemudian juga pengantar ilmu hukum, kemudian juga analisis juridis, aspek hukum dalam ekonomi gitu ya, banyak sekali. Jadi memang sangat layak ya sebagai seorang konsultan kepenulisan ya. Kemudian pengalaman kerja beliau ini dari tahun 91 ya sampai ya tahun 2003 sampai sekarang beliau adalah sebagai konsultan penerbitan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi menjadi buku di Magna Script Jakarta tahun 2002 ya 2022 sampai sekarang. Kemudian juga official marketing Granada, property consultant juga ini dari tahun 2023 dan juga atau sampai sekarang ini. Selain juga sebagai agen dan juga reseller offline online terbitan Imam Bonjol, buku-buku Islam karya Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM ya, Raja Grafindo, kemudian dipublish Bintang Madani dan penerbit-penerbit yang lainnya ya. Cukup banyak sekali kiprah dan juga karya beliau ini sehingga sangat layak untuk menjadi seorang konsultan dan menjadi pembicara yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Nanti kita akan berikan waktu kepada beliau kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Setelah itu nanti kita akan diskusi ya specifically dalam bidang metode penelitian ya, case study ataupun studi kasus. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada beliau untuk memaparkan materinya. Tafadhol, silakan. Enggak, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya sudah keluar ya Pak? Belum? Belum. Boleh di-share lagi? Dari saya atau dari Bapak? Dari saya Pak. Boleh, silakan. Ya, oke, sip. Boleh full screen supaya nanti kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Rodi Wasiri Amri Wahlu Data Minsani Yablahu Qali. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya sebagai bicara dalam kesempatan malam hari ini insya Allah akan memaparkan tentang praktek penelitian studi kasus. Saya mulai dari pendahuluan ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Ini merupakan pengalaman pribadi saya Pak. Pada saat kuliah, saya dan teman-teman mahasiswa kesulitan dalam penelitian. Misalnya dalam pemilihan judul, kemudian latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, hingga metode penelitian. Nah, berangkat dari hal tersebut di atas, saya secara pribadi mengunjungi banyak perpustakaan, khususnya perpustakaan di kampus sendiri, Universitas Nasional, kemudian di UI, sampai perpustakaan LIPI, untuk mencari bahan-bahan yang up to date. Lalu banyak menemukan literatur pada saat itu, sehingga banyak ide yang saya dapatkan pada saat itu sekitar tahun 2023 sedang boomingnya tuh masalah perbankan syariah. Kemudian ada juga label halal, sampai dengan kasus obat pembasmi nyamuk atau HIT yang dikatakan berbahaya. Kemudian juga ini ada pengalaman dari Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo MSI. Menurut beliau, akhir-akhir ini banyak sekali menurut beliau bahwa akhir ini saya banyak sekali terlibat dalam ujian disertasi, baik pada tingkat ujian tertutup maupun ujian terbuka di beberapa perguruan tinggi. Dari pengalaman penguji tersebut, saya menemukan bahwa mahasiswa calon dokter
meneliti dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus yang biasanya dijadikan nama anak atau subjudul. Misalnya, manajemen sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kinerja lembaga studi kasus di sekolah menengah atas negeri MAN 2, MAN 1, Malang, Jawa Timur. Mohon maaf Pak, Pak, suaranya terdengar? Mohon maaf Pak, apa suaranya terdengar Pak? Terdengar jelas Pak. Terdengar jelas, terdengar. Lanjut. Iya, ini juga karena maaf nih, pada malam hari ini juga ada Zoom juga, dosen saya nih di Komplek 8 sedang ngajar nih, jadi agak terganggu juga di sini. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, tidak apa-apa, lanjut. Sudah bagus. Silakan. Kemudian, apa sih yang arti daripada studi kasus tersebut? Menurut beliau, Profesor Dr. Mujiharjo MSI, bahwa penelitian studi kasus ini paling banyak yang beliau dapatkan. Studi kasus berasal dari kata terjemahan bahasa Inggris. Kalau di secara umum, secara artinya itu suatu contoh kejadian sesuatu, kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Dari penjabaran mengenai, mohon maaf nih Pak. Oke, lanjut. Cukup bagus. Iya. Dari penjelasan mengenai definisi studi kasus atau case study, yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Lalu masalahnya ialah kasus sendiri itu apa gitu. Yang dimaksud dengan kasus ini ialah kejadian atau peristiwa bisa sangat sederhana, bisa pula kompleks. Karenanya peneliti memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik. Peristiwa itu sendiri tergolong unik. Unik artinya hanya terjadi di situ saja atau lokasi tertentu. Mengenai rambu-rambu penelitian ini, yang menjadi pertimbangan peneliti yaitu hakikat atau sifat kasus itu sendiri. Kemudian latar belakang terjadinya kasus. Yang ketiga adalah setting fisik kasus tersebut. Yang keempat, konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik, hukum, dan seni. Kelima, kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut. Kemudian informan yang menguasai kasus yang diteliti. Kemudian, secara lebih teknis, meminjam istilah Louis Smith, Stake menjelaskan kasus atau case yang dimaksud sebagai a bounded system sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Sebab akibatnya karena sulit memahami sebuah kasus tanpa memperhatikan kasus yang lain. Ada bagian-bagian lain yang bekerja untuk sistem tersebut secara integratif dan terpola. Karenanya tidak berdiri sendiri, maka sebuah kasus hanya bisa dipahami ketika penelitian juga memahami kasus lain. Jika ada beberapa kasus di suatu lembaga atau organisasi, peneliti studi kasus sebaiknya memilih satu kasus terpilih saja atas dasar prioritas. Tetapi jika ada lebih dari satu kasus yang sama-sama menariknya, sehingga penelitiannya menjadi studi kasus multi kasus, maka peneliti harus menguasai semuanya dengan baik untuk selanjutnya membandingkan satu dengan yang lainnya. Untuk slide ini nanti bisa di share di bisa diminta boleh. Ya, boleh nanti di share. Ya.
Kemudian, karena kurang pemahaman mengenai studi kasus, saya sering menemukan mahasiswa menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana saja, sehingga jawaban atau temuan penting kurang mendalam. Ada yang beranggapan bahwa jawaban terhadap pertanyaan mengapa atau why sudah tercakup dalam jawaban pertanyaan bagaimana, how, yang tentu saja tidak benar, sebab pertanyaan bagaimana menanyakan proses terjadi suatu peristiwa, sedangkan pertanyaan mengapa atau why mencari alasan atau reason mengapa peristiwa tertentu bisa terjadi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini diperlukan kerja peneliti secara komprehensif dan holistik. Semakin peneliti dapat memilih kasus atau bahan kajian secara spesifik dan unik, dan diyakini sebagai sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri, maka semakin besar pula manfaat studi kasus bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ini ada beberapa contoh peristiwa yang bisa diangkat menjadi objek penelitian studi kasus. Misalnya, di sebuah kantor perusahaan swasta sering terjadi keributan karena uang dan barang-barang milik karyawan sering hilang. Berkali-kali manajer perusahaan memberi pengarahan dan mengingatkan jika tertangkap pelakunya akan diberi sanksi. Mulai dari sanksi ringan hingga berat sampai pemecatan. Bahkan pernah mengundang polisi untuk memberi pengarahan serupa. Peringatan berkali-kali dari pimpinan perusahaan dan kepolisian tidak ada efeknya sama sekali. Buktinya pencurian masih saja terus terjadi. Nah, suatu kali perusahaan mengundang seorang dai untuk berceramah di hari peringatan keagamaan. Karenanya sebagian besar karyawan senang sang dai itu diundang lagi beberapa kali. Dalam ceramahnya, dai itu tidak lupa menyelipkan makna kejujuran dalam hidup dan apa konsekuensinya di hadapan Tuhan jika seorang tidak jujur. Sejak itu pencuri mereda, bahkan akhirnya tidak ada lagi sama sekali. Jelas sekali bahwa sentuhan spiritual jauh lebih efektif daripada peringatan atau ancaman dari pimpinan. Peristiwa tersebut bisa diangkat menjadi kasus penelitian studi kasus. Nah, ini kemudian di sebelahnya ada lagi masalah sebuah sekolah yang memperoleh banyak prestasi di bidang akademik, olahraga, keberhasilan, kebersihan lingkungan dan sekolah, di lingkungan sekolah, baik di tingkat lokal, provinsi, bahkan nasional. Prestasi itu diraih ketika sekolah dipimpin oleh seorang ibu yang diangkat dari seorang guru di sekolah tersebut. Selama menjadi guru, prestasi ibu itu biasa-biasa saja dan praktis tidak menonjol. Tetapi semua warga sekolah mengenal ibu itu sebagai sosok yang tekun dan tidak suka menonjolkan diri. Model kepemimpinan ibu kepala sekolah itu pantas dijadikan kasus untuk diteliti mengapa itu bisa terjadi. Dan jika peneliti bisa mengganti model kepemimpinan ibu kepala sekolah, akan bisa diperoleh banyak pelajaran yang bermanfaat, tidak saja bagi peneliti itu sendiri dan sekolah, tetapi juga masyarakat luas. Nah, dari contoh kasus di atas bisa diteliti bahwa mahasiswa bidang manajemen pendidikan. Ini kemudian ada contoh lagi, Pak ya. Kemudian, kapan suatu kasus dimulai digunakan? Bahwa studi kasus mulai digunakan itu sudah lebih daripada 70 tahun. Sejak munculnya jenis penelitian ini memperoleh banyak kritik karena dianggap analisanya lemah, tidak objektif dan penuh bias. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai analisisnya. Kemudian kritik semacam itu berlaku untuk semua jenis penelitian kualitatif. Anehnya, walaupun memperoleh banyak kritikan, studi kasus tetap digunakan bahkan semakin meluas, khususnya untuk studi ilmu-ilmu sosial, mulai dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum, antropologi, sejarah, dan ekonomi, hingga ilmu-ilmu terapan seperti perencanaan kota, ilmu manajemen, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Lanjut ya Pak ya? Ya, lanjut.
Kemudian bagaimana studi kasus bisa dilakukan? Studi kasus juga dilakukan di dalam latar alamiah, holistik, dan mendalam. Alamiah artinya kegiatan memperoleh data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata. Tidak perlu ada perlakuan-perlakuan tertentu, baik terhadap subjek penelitian maupun konteks di mana penelitian dilakukan. Biarkan semuanya berlangsung secara alamiah. Holistik artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang akan menjadi data secara komprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa. Dari data akan diperoleh fakta atau realitas. Agar memperoleh informasi yang komprehensif, peneliti tidak saja menggali informasi dari peristiwa dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian. Catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek. Lanjut ya Pak ya. Kemudian, kenapa memilih metode studi kasus? Menggunakan istilah studi kasus artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun kasus jamak. Kemudian agar sebuah kasus bisa digali, maknanya peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa yang layak diangkat menjadi tema penelitian. Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, tidak semua persoalan atau kasus baik pada tingkat perorangan, kelompok atau lembaga bisa dijadikan bahan kajian studi kasus. Begitu juga, tidak setiap pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Lanjut ya Pak ya. Siap. Beberapa manfaat penelitian studi kasus. Menurut Lincoln dan Kuba, sebagaimana dikutip oleh Mulyana, bahwa keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Kemudian, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus juga merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menentukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga kepercayaan. Kemudian studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Kemudian langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama adalah pemilihan tema. Pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge yang bidangnya yang dipelajari. Misalnya mahasiswa jurusan atau program studi manajemen pendidikan wajib memilih kasus yang memang menjadi wilayah bagian kajian bidang tersebut. Begitu juga mahasiswa jurusan atau program studi kurikulum akan memilih kasus yang merupakan bagian wilayah ilmu kurikulum. Kemudian langkah-langkah penelitian selanjutnya adalah membaca literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan-bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah, kemudian hasil-hasil penelitian. Nah, namun demikian dalam upaya mengumpulkan bahan bacaan, peneliti perlu mempertimbangkan dua aspek penting, yakni relevansi bahan bacaan literatur tersebut dengan topik bahasan yang diangkat kemutahirannya. Semakin mutakhir bahan bacaan, semakin baik, sehingga peneliti dapat mengikuti perkembangan keilmuan yang paling up to date. Makanya di dalam kesempatan malam hari ini, saya seringkali mahasiswa mengutip literatur itu dari buku-buku lama. Padahal dosen bilang kalau bisa 5 tahun terakhir terbitannya. Seperti itu, Pak.
Kemudian langkah-langkah penelitian studi kasus adalah merumuskan fokus dan masalah penelitian. Biasanya nih pada bab ini ada di dalam bab 1, rumusan masalah. Langkah ini sangat penting dalam setiap penelitian, ialah merumuskan fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik menjadi pusat perhatian. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Sebagaimana telah ditulis di muka, bahwa penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian adalah langkah selanjutnya adalah penyempurnaan data. Yang dimaksud dengan penyempurnaan data ini adalah yaitu data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Yaitu bagaimana caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum. Kalau datanya belum, pasti akan melakukan penelitian lanjut, seperti penelitian ke informan selanjutnya. Cara ini ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk rumusan masalah yang diajukan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandingan, mengklarifikasi data, mengoreksi jawaban dari wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Selanjutnya, analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar, foto, catatan harian, baik subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analis data. Analis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Kemudian proses analisis data. Pada akhirnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Lalu, dialog teoretik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa thesis statement, setelah pernyataan penelitian terjawab, peneliti studi kasus khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori-teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Biasanya kajian pustaka ini ada di dalam bab 2. Kemudian ada triangulasi temuan. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang telah diwawancari. Hal ini juga jarang dilakukan peneliti studi kasus, mungkin karena takut hasilnya berbeda dengan yang telah dia temukan. Bahwa seorang peneliti harus jujur sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik di masyarakat akademik maupun masyarakat umum. Karena akan menjadi ilmuwan, seorang peneliti harus memiliki kejujuran, bertindak secara objektif, bertanggung jawab, dan profesional. Kemudian, simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah ditemukan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintetis dari semua yang ditemukan sebelumnya. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan implikasi teoretik, tetapi untuk masing-masing jenjang pendidikan perlu dirumuskan temuan tersebut. Untuk peneliti mahasiswa jenjang S1, peneliti menemukan fakta-fakta di lapangan secara deskriptif sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian untuk penelitian jenjang S2, selain menyajikan fakta-fakta sesuai pertanyaan penelitian, peneliti wajib mengembangkan teori yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Sedangkan untuk jenjang S3,
Selain dua hal tersebut, peneliti wajib menemukan temuan baru, baik berupa konsep, formula, model, atau teori. Kemudian, laporan penelitian. Langkah paling akhir bagian penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Ini kita langsung pada judul pada malam hari ini, yaitu metode penelitian kualitatif praktik penelitian studi kasus. Sebagai contoh, ini ada mahasiswa S1 skripsi Fakultas Hukum di Universitas Swasta di Jakarta pada tahun 2015 pernah berkonsultasi mengenai penelitiannya dengan judul penelitian yaitu analisis juridis hak asuh anak di luar kawin beserta kedudukannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU angka 8 Romawi /2010. Studi kasus putusan nomor 0156-PDT-P/2013/PAJS. Pada bab 1 ini umumnya didahului oleh latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian ada metodologi penelitian, sistematika penulisan. Pada bagian bab 2 itu biasanya kerangka teori. Di sini dibuat tinjauan umum tentang perkawinan dan anak luar kawin. Di situ diuraikan ada subbabnya, pengertian perkawinan, ada syarat-syarat perkawinan, hakikat hukum dari perkawinan, pengertian anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin, kemudian faktor penyebab anak luar kawin. Yang ketiga adalah bab ketiganya adalah kedudukan anak luar kawin. Pada bagian ini yang diteliti adalah anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian subjudul selanjutnya adalah pengakuan terhadap anak luar kawin. Kemudian peran notaris dalam pembuatan akte warisan untuk anak luar kawin. Yang menjadi fokus penelitiannya adalah di bab 4, yaitu analisis putusan nomor 0156-PDT-P/2013/PAJS. Bagian A-nya adalah kasus posisi. Kasus posisi ini diambil daripada putusan pengadilan. Di sini Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian setelah di kasus posisinya diuraikan pada bab 4, langkah selanjutnya adalah menjawab daripada pertanyaan di pokok permasalahan di poin B, yaitu hak asuh anak di luar kawin beserta kedudukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian ada poin C-nya hak asuh anak di luar kawinan beserta kedudukannya menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/8/2010. Kemudian putusan nomor 0156/PDT-P/2013/PAJS menurut rasa keadilan masyarakat. Kemudian bab terakhirnya adalah penutup berupa kesimpulan dasaran. Ini bentuk praktek penelitian studi kasus di mana mahasiswanya pada saat konsultasi tidak bisa menempatkan kasusnya di mana gitu. Kalau menurut buku panduan penelitian di kampus, biasanya metodologi penelitian itu ditempatkan di bab 1, yaitu poin D, metodologi penelitian. Kemudian studi kasusnya tersebut dianalisis pada saat di bab 4. Seperti itu. Ini juga ada contoh kedua, bisa dilihat. Ini penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Bogor, hampir sama. Seperti tadi saya uraikan bahwa studi kasusnya dianalisis di bab 4. Di situ di bab 4 itu di poin A ada kasus posisinya, bagaimana posisi kasus itu
ditempatkan. Kemudian ini ada juga penelitian tesis mengenai wewenang penyidikan dan penyidikan oleh polisi militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Dari judulnya kita lihat ini tidak ada kata-kata penelitian kasus. Tapi kasus tersebut memang diteliti dari adanya di dalam bab 4. Ditempatkan di di poin A, kasus posisi. Di dalam di dalam kasus tersebut dipaparkan, kemudian dianalisis atau menjawab masalah di bab 1, yaitu poin B-nya seperti poin B ini di bab 4, yaitu kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi militer, kemudian akibat hukum terhadap penyidikan sampai dengan analisis kasus tersebut. Kemudian ada contoh keempat, sama seperti di atas, tapi yang membedakan ini khusus poin bab 3-nya, bab 3 itu metode penelitian tersendiri. Bisa dilihat di bab ketiga, metode penelitian, diuraikan satu bab tersendiri, metode penelitian. Tetapi pada intinya di kasusnya bisa bisa dianalisis di bab 4 hasil dan pembahasan. Ini merupakan skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri di Majene, Sulawesi. Ini mahasiswa konsultasi tahun 2021. Demikian Pak, saya rasa pemaparan saya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsuri, luar biasa sekali ya. Jadi materinya itu adalah terkait dengan case study atau metode penelitian studi kasus. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya bisa memahami ya tentang apa itu metode penelitian dengan studi kasus, gitu ya. Nah, kenapa? Karena biasa studi kasus ini memang dia mengambil dari yaitu kasus-kasus yang sifatnya itu tadi bisa dikatakan unik ya, kemudian mungkin abnormal gitu ya, berbeda dengan yang biasanya, dan baik itu sifatnya itu perorangan ya, individu ataupun komunitas dan juga satu masyarakat tertentu gitu ya. Ini bisa jadi hal yang menarik. Nah, ini tadi contoh-contohnya kebetulan karena pembicara malam hari ini adalah background-nya adalah ilmu hukum ya, SHMH, jadi beberapa contohnya itu adalah terkait dengan disiplin dari ilmu hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya, karena metode penelitian itu dia sifatnya adalah universal gitu ya, jadi bisa diterapkan untuk berbagai disiplin ilmu ya, termasuk di sini adalah ilmu pendidikan gitu ya, ataupun pendidikan agama Islam ya, dan juga beberapa hal yang lainnya gitu ya, sehingga kita bisa mempraktekkan ya, kita bisa mengimplementasikan dari metode penelitian studi kasus untuk metode atau untuk penelitian di bidang ya yang berbeda gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang menarik nih ya ketika kita membahas tentang case study ya. Baik, nanti kita persilahkan, mohon izin materi ini bisa di-share ya. Nanti insyaallah materi akan kita share ya mungkin di grup yang IUCSRS gitu ya, karena memang saat ini istilahnya itu sebagian besar ini untuk di IUCSRS dan juga dari mahasiswa di Institut Falah Bogor. Baik, nah kita berikan kesempatan ya ke ke Mas Samsul, jika mau bertanya langsung mungkin gitu ya. Biasanya Pak Eko nih nomor 1 nih kayaknya tuh ya. Oke, Pak Eko dulu, nanti setelah itu kita pengen tahu juga nih ya, sebelum ke Pak Eko nanti kalau pertanyaan dari saya itu sebenarnya terkait dengan ini. Jadi kesannya kalau studi kasus itu hanya kasusnya saja, sementara tadi mungkin nanti boleh dieksplor lebih mendalam terkait dengan how to analyze ya. Jadi bagaimana sih cara atau metode menganalisis data dalam case study atau dalam metode penelitian atau pendekatan penelitian studi kasus. Baik, silakan dulu Pak Eko Nafsuro. Mangga, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you very much for Dr. Wisnu. Yes, you're welcome. I have one question. Pak Dokter,
setelah mendengarkan penjelasan mengenai masalah studi kasus, saya pernah teringat atau pernah baca berita bahwa ada seorang istri itu mempunyai dua suami. Nah, itu saya lihat di televisi, ada seorang istri mempunyai dua suami. Dari realita yang ada seperti ini, timbul pertanyaan dalam hati saya. Apakah ini bisa kita jadikan studi kasus? Andaikan diangkat sebagai judul tesis, kira-kira bunyi judulnya seperti apa? It's enough. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome. You are welcome to Mr. Ekon Apsara. Thank you very much for your question. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Jadi ada case tadi karena tadi mungkin ininya aromanya itu kepada ilmu hukum, jadi bawahnya itu kepada ilmu hukum gitu ya. Nanti ada yang mau bertanya boleh juga, nanti maupun mau bertanya boleh juga gitu ya. Kita kembalikan ke pemateri hari ini. Silakan Pak Samsuri, gimana nih? Apakah kasus seorang istri yang punya suami dua itu bisa menjadi bahan untuk metode penelitian dengan menggunakan case study? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Pada intinya bisa hal tersebut dijadikan bahan penelitian. Sangat menarik karena kasus poliandri itu jarang-jarang terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian tinjauannya banyak, bisa dari undang-undang perkawinan, seperti itu. Banyak sekali, Pak. Pada intinya, di dalam penelitian tersebut, topik yang kita ambil tadi, itu kita harus banyak mencari literatur yang terkini, bisa di searching di Google, seperti itu. Dan bukunya juga insya Allah ada tuh. Ya, begitu aja Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Samsur ya. Jadi Pak Ekor tadi terkait dengan poliandri, memang ya kalau secara case tadi itu memang ya sangat mungkin untuk dibuat penelitian gitu. Tapi tadi kalau kaitannya dengan levelnya tesis gitu ya, nanti berarti itu disesuaikan dengan program studinya. Berarti itu adalah program studi dari misalnya hukum keluarga ya. Kebetulan di Siti Sirajul Falah sendiri sekarang sudah membuka untuk program studi hukum keluarga Islam gitu ya, sehingga dia masuk gitu ya. Kalau kebetulan saya juga di HKI juga, jadi ketika menggunakan istilah poliandri gitu untuk jadi case study, kemudian kajiannya tadi tinjauannya disebutkan tuh sangat banyak sekali, dari mulai mungkin hukum positif ya, berbagai peraturan perundang-undangan dan juga peraturan dari Kementerian Agama dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah dari madzhab ya, dari beberapa madzhab ya, tokoh kemudian juga fuqaha ahli hukum Islam yang membahas tentang itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sih bisa, tapi nanti tinggal ngambil perspektifnya atau tinjauannya itu sebenarnya dari mana nih ya, apakah tokoh, apakah madhab, ataukah mungkin pemikiran gitu, atau mungkin ada semacam reaktualisasi ya dari pemikiran-pemikiran yang lama. Ini kasusnya sama juga dengan kemarin tuh, di mana yang kalau nggak salah itu di wilayah Madura ya, jadi seorang suami yang memiliki istri itu kalau nggak salah 7 atau 9 gitu ya, atau malah 11 gitu ya. Artinya dalam Islam ini seperti apa gitu ya. Nah, itu kalau di prodinya HKI itu mungkin masih bisa, walaupun mungkin levelnya itu perlu dianalisisnya, itu dia perlu lebih mendalam, terutama penggunaan metodologinya gitu ya. Jadi case tadi sendiri kalau pendapat saya itu dia tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Artinya studi kasus kan berarti kasusnya adalah ini, fokusnya ke sini ya. Kemudian tapi kalau terkait dengan analisis datanya, dia bisa menggunakan dari pendekatan yang lainnya ataupun juga riset approach lainnya gitu, sehingga mungkin bisa menggunakan kajian pustaka, kitab gitu ya, kemudian juga dari pemikiran ya, kemudian juga mungkin dari pendapat misalnya Majelis Ulama Indonesia ataupun tokoh-tokoh tertentu, itu sangat mungkin ya. Tapi kalau untuk yang levelnya tesis yang lebih tinggi, sepertinya
dia perlu dikaji lebih deep ya, lebih mendalam sehingga nanti akan menemukan sebuah minimal itu adalah pengembangan dari teori yang ada gitu ya. Karena orang mengatakan oh kan udah jelas gitu kan poliandri nggak ada dalam Islam. Ya betul memang seperti itu. Tapi kalau untuk sebuah penelitian ya mungkin ya ada beberapa tokoh yang berpendapat itu mungkin kalau kajiannya adalah misalnya antropologi atau sosiologi kita bisa ngambil case tadinya misalnya di beberapa negara ya, kalau nggak salah itu di wilayah Mongolia sana itu berlaku seperti itu. Demikian juga di beberapa negara di Afrika juga ada ya sistem praktek seperti itu. Nah itu Pak Eko Nafsurah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang lain kalau ada yang mau bertanya boleh juga, kita masih ada waktu ya sekitar 12 menit lagi gitu ya. Baik, Pak Eko ada tambahan atau Bu Pupun mau bertanya nih? Silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk analisa study case ini, Pak, apakah ada batasannya kalau misalkan kita dalam mengumpulkan datanya itu untuk tesis lebih deep lagi, berarti source-nya, sumbernya ada maksimalnya atau gimana, Pak? Ya. Dalam wawancara atau observasinya gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi terkait dengan case study, kemudian juga sumbernya, kemudian wawancaranya, apakah perlu lebih mendalam atau tidak. Kebetulan beliau spesifiknya itu di pendidikan agama Islam. Silakan Pak Samsuri mungkin mengomentari. Silakan. Ya, terima kasih Bu Pupun atas pertanyaannya. Masalah analisis ini biasanya itu kan di dalam bab 4 ya. Kalau tadi kasusnya seperti diutarakan dari pertanyaan pertama, masalah poliandri, tentu seperti Pak Dr. Mismo katakan, memang analisnya kalau menurut ilmu hukum ada hal-hal yang dibuat bahan analisnya seperti dari hukum positif, kemudian dari seperti tadi dikatakan dari mahjab, kemudian dari dari sumber-sumber lain seperti itu, Bu. Kemudian juga tentunya ada teori-teori yang harus digunakan seperti teori-teori hukum mengenai poliandri itu sendiri seperti itu, Bu. Demikian, Pak. Mungkin ya, Oke, terima kasih. Ya, jadi Bu Pun begini. Jadi yang namanya case study itu kan studi kasus ya. Artinya ada kasus unik yang beda dengan yang biasanya ya pada suatu perorangan, lembaga ataupun komunitas. Misalnya nih ya, saya kasih contoh saja lah. MTS Sirojul Atfal itu memiliki prestasi yang bagus gitu ya, yang tinggi, yang banyak. Oh, ini berarti menjadi sebuah case study. Berarti oh ini kenapa sih MTS Sirojul Atfal kok bisa maju, bisa berkembang, bisa siswanya itu bisa banyak dan banyak prestasinya. Itu case study, ya kan? Nah, kemudian tapi yang mau kita teliti dari keunikan itu apa gitu ya, dari perspektifnya apa gitu. Misalnya karena case study ini biasanya adalah paradigmanya adalah post positivisme dengan paradigma dengan kualitatif ya oke lah orang bilang menyebutnya metode kualitatif, sehingga kemudian ya memang kalau metode kualitatif itu minimal itu ya 3 ya. Yang pertama adalah observasi. Dan ingat, observasi di level master itu beda dengan observasi di level sarjana ya. Kalau di S1 paling hanya sekali 2 kali sudah gitu ya. Kalau di master, observasi itu betul-betul harus mendalam gitu ya. Jadi betul-betul dia melihat bagaimana sebenarnya misalnya dari model pembelajaran tadi di MTS Sirojul Atfal misalnya. Itu yang pertama. Dan nanti mungkin ada semacam pengakuan, pengesahan dari institusi yang diobservasi. Dan itu perlu beberapa kali, minimal 5-10 kali observasi itu. Yang kedua adalah tadi biasanya in-depth interview.
Jadi interviewnya itu bukan cuma Interview. sekali gitu ya. Artinya Oh ya. ya nggak bisa lah kalau kita cuma datang ke Sirajul Atfal ya MTS kemudian bilang prestasinya kenapa ya di sini berprestasi. Mungkin hanya satu orang nih yang mengatakan guru X misalnya gitu ya, guru Alif gitu misalnya mengatakan oh karena kami mungkin memang rajin untuk mengikuti acara dan mendorong untuk ini. Nah, itu kan hanya satu. Nah, berarti perlu adanya Oke. analisis dalam kualitatif Mhm. itu namanya itu adalah triangulasi. Nggak Mhm. bisa tuh wawancara kalau di S1 tuh hanya satu orang, dua orang nggak bisa. Gitu ya. Kalau di S2 itu minimal ya itu adalah 3 sampai 5 orang. Oh, Kemudian right itu sources. pun dilakukan mulai dari namanya triangulasi, mulai dari ya metodenya, kemudian waktunya, kemudian tadi narasumbernya, dan juga interviewernya. Orang yang mewawancara mungkin bisa jadi bukan kita, nyuruh orang lain. Dan itu nanti akhirnya adalah harus ada tadi pengesahan bahwa Bapak ini ya misalnya guru Alif mengatakan begini, guru A, guru B mengatakan begini, guru C mengatakan, dan mereka harus tanda tangan kalau perlu di atas materai bahwa datanya itu betul-betul valid. Nah, itu yang kedua gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau hanya wawancara interview sekali, dua kali, dia nggak mendalam gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di studi dokumen. Ya, ini nggak sih juara gitu ya. Dokumennya berarti harus dilihat. Mungkin mulai dari fotonya, kalau ada videonya, mungkin ada sertifikatnya, termasuk juga mungkin kita cross check ke lembaga yang mengadakan perlombaan itu. Ini benar nggak sih perlombaannya itu tingkat nasional gitu ya atau tingkat kabupaten? Pas lihat ternyata tingkat kabupaten ini bukan MTS Rajul Atfal ya, yang lain gitu ya. MTS lain misalnya bilang juara tingkat kabupaten. Ternyata pas diteliti ternyata yang lomba itu memang cuma 3 orang, dia juara 2 gitu kan ya. Jadi kan kurang nih gitu ya. Nah itu berarti dia perlu adanya cross check. Dan yang paling penting sebenarnya tadi adalah pemilihan case study-nya. Kasusnya itu apa yang unik gitu ya, yang berbeda gitu ya, yang berbeda. Nah, kalau kaitan dengan pendidikan agama Islam, kalau menurut saya itu, kalau saya lebih senang dari sisi kurikulum, kemudian metode pembelajaran. Sebenarnya konten juga boleh juga, artinya mata pelajaran itu juga boleh gitu ya. Dan sebenarnya dari case study ini, dia juga bisa menggunakan kuantitatif gitu ya. Bisa juga, jadi nggak mesti. Misalnya saya mengambil case tadinya adalah yang ingat saya aja ya, jadi MTS Rajul Fala dan MTS misalnya Insan Taqwa misalnya, gitu ya, 2 gitu. Selain ada penggabungan di situ, tapi dia menggunakan kuantitatif itu mungkin. Tapi yang keren itu sekarang itu sebenarnya dengan menggunakan etnografi pendidikan. Ya. Oh ya, seperti apa tuh Pak? Ya, jadi etnografi pendidikan itu sebenarnya hampir sama tadi dengan fenomenologi atau dengan case study. Itu mengambil makna emik. Makna emik itu adalah makna yang dipahami oleh mereka. Ya, misalnya menurut tadi warga ya, guru dengan siswa MTS Rajul Atfal, mereka itu memiliki prestasi itu karena apa sih? Jadi bukan pendapat kita, tapi pendapat mereka itu sendiri gitu ya. Nah, yang paling penting adalah model pembelajaran. Misalnya gini, kalau saya pengen tahu model pembelajaran di MTS Rajul Atfal yang sebenarnya itu seperti apa sih? Nggak bisa tuh datang hanya 1 kali, 2 kali, apalagi hanya interview saja nggak bisa. Kita harus observasi, harus melihat ke kelasnya. Ya mungkin nanti ada interview, tapi yang penting melihat mungkin 12 jam atau 8 jam itu melihat langsung, oh guru ini tuh begini cara mengajarnya, guru ini begini cara mengajarnya, kemudian dari budaya sekolahnya itu seperti ini. Itu dia lebih mendalam ya. Walaupun ya kalau level S2 sih master etnografi cukup tinggi juga gitu ya. Jadi fenomenologi saja sebenarnya udah cukup gitu ya. Ya fenomenologi dengan case tadinya dengan kuantitatif, metodenya dengan tetap menggunakan kuantitatif, tapi case study di beberapa sekolah itu pun disebut juga case study, karena case study itu dia membatasi lokus dari penelitian. Oh iya, terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya biar cepat selesai tesisnya nih. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti bisa konsultasi lagi. Baik, terima kasih. Baik, terima yang kasih. lainnya mungkin kita masih ada waktu dalam 5-10 menit nih terkait dengan apa metode penelitian ya. Nah, ini mungkin ada Ustazah Surina Zakaria mungkin ya, if you have question maybe ya boleh juga bertanya terkait dengan mungkin pendekatan. Kalau salah
Saya agak lupa nih Pak Ustaz Surina itu yang di hadis science gitu ya. Kalau menurut saya hadis science itu menarik ya. Kalau saran saya mendingan ada teman di GB ya di Johor Bahru itu di pusat studi fikih science ya ada Dr. Ihsanuddin ya Aminuddin Ihsan itu saya rasa bisa dikomparasikan tuh antara studi di Malaysia dengan di Indonesia ya of course maybe di Singapura juga gitu ya. Nah itu menurut saya menjadi menarik gitu. Pokoknya levelnya agak sedikit regional lah, jangan hanya Indonesia saja, khususnya terkait dengan apa hadis science. Nah, nanti bisa spesifik case study-nya itu mungkin misalnya itu tentang yang kemarin berkembang waktu saya ke GB itu adalah tentang pengganti dari apa tayamum ya ataupun juga membersihkan misalnya misalnya gini ada satu box mobil gitu ya ternyata mohon maaf itu membawa misalnya daging khinzir misalnya gitu kan ya nah itu kan otomatis najis tuh gitu ya. Nah, bagaimana nih agar dia itu menjadi suci gitu ya? Bisa nggak sih gitu ya? Atau mungkin berwudu. Kalau wudu kan pakai debu dan sebagainya. Ada nggak sih teknologi yang menggantikan debu itu untuk berwudu gitu ya? Dan juga yang lain, yang terutama tadi terkait dengan saintek. Ya, baik. Waktu kita sudah habis sebenarnya. Mungkin next kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kami gitu ya, dan juga bisa bertanya terkait dengan riset metodologi. Kebetulan Pak Samsuri ini juga seorang konsultan di penulisan juga ya Pak Samsuri ya. Di penulisan skripsi, tesis ya, dan juga disertasi. Jadi paham nih, minimal itu kalau kita belajar mengulang-ulang untuk riset metodologi, itu jadi paham, oh ternyata ini kuantitatif, ini kualitatif, ini mix method gitu ya. Mungkin yang lainnya, oh ada Ibu Dr. Sulistiawati juga, fokus ya nanti next jadi speaker ya Bu Dokter ya, jangan lupa ya. Jadi fokusnya kepada misalnya wakaf gitu ya. Nah ini juga perlu nih ya kalau kritik saya selalunya adalah jangan hanya ekonomi dan bisnis syariah itu hanya menjadi objek dari sebuah riset gitu ya. Nah ini nanti kita juga bicara dengan Profesor Dr. Syukri Hanafi ya, yang beliau dengan konsep tasawur Islam itu mengembangkan bagaimana ya istilahnya itu meneliti sebuah penelitian berbasis Islam, ekonomi, bisnis, pendidikan, tetapi juga dengan menggunakan metode penelitian yang based from Islamic belief tentu saja, ya yang berbasis pada syariah ini menjadi penting gitu. Jadi jangan sampai nih meneliti wakaf misalnya penelitiannya dari teori-teori mungkin ANP, AHP atau mungkin juga pakai kuantitatif atau mungkin juga pakai ya apa analisis jalur dan sebagainya gitu. Coba deh buat sebuah penelitian yang pendekatannya itu ya paling kalau banyak itu biasa pakai Makosid Index gitu ya itu juga lumayan tuh udah bagus sudah cukup berkembang gitu ya Makosid Index kemudian juga mungkin dengan pendekatan misalnya yang kemarin sempat kita buat juga dengan tematik ya maudhu'i ya mengambil dari teori tentang tafsir maudhu'i kemudian kita formulasikan menjadi sebuah riset metodologi. Nah, tadi Ustazah Surina juga tentang hadis science, saya rasa itu juga menemukan tuh. Ya kebetulan saya juga aktif di ASILHA juga, Asosiasi Ahli Hadis Indonesia gitu ya, itu juga mengembangkan dari berbagai disiplin atau metode penelitian dalam bidang ilmu hadis. Jadi kedepannya setiap disiplin ilmu itu akan memiliki metode tersendiri. Jadi jangan heran tadi misalnya kalau kualitatif, fenomenologi, etnografi, kemudian juga ada case study, kemudian juga mungkin ada pendekatan grounded theory, itu kan sebenarnya dari ilmu sosial, humaniora gitu ya. Sementara kuantitatif dari matematika, kemudian akhirnya membawa juga ke ekonomi, ya membawa juga atau terbawa juga ke pendidikan, akhirnya kesannya ekonomi, bisnis gitu ya, kemudian juga pendidikan kesannya itu ya kuantitatif gitu. Padahal ya nggak mesti juga gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya disiplin metode penelitian itu berawal dari disiplin ilmunya masing-masing. Walaupun kalau menurut Profesor Dr. Amin Abdullah itu lebih sekarang itu sudah interkoneksi. Ya, sehingga saya dulu sempat berpikir bagaimana sebuah metode penelitian dalam konteks hadis misalnya, ini menarik ya, kemarin pernah dibahas juga tuh, tentang metode penelitian tentang jar wa ta'dil dalam ulumul hadis, itu kemudian diformulasikan, dimodifikasi dalam konteks misalnya metode penelitian yang sekarang modern, gitu. Misalnya untuk validitas dari sebuah narasumber, gitu
lihat ya. Kan penelitian narasumber itu tadi misalnya kita datang ke sekolahan, kemudian ketemu dengan guru X misalnya gitu ya, guru Alif gitu, kemudian berbicara ini orangnya sikoh nggak nih? Itu bisa mengambil dari metode dari jarwa ta'dilnya ulumul hadis. Apalagi kalau dalam disiplin ilmu fikih, qawaid fikih ya, itu menjadi sebuah teori ya, mungkin levelnya kepada kalau di UIN Bandung itu ada grand teori, ada middle teori, ada aplikasi teori. Mungkin dia sampai ke middle teori, di mana teori dalam qawaid al-fiqhiyah kemudian dikembangkan, diformulasikan, dimodifikasi menjadi sebuah research approach. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk bisa mengembangkan. Jadi agak panjang nih. Baik, terima kasih. Silakan terakhir dari Pak Samsuri, closing remark terkait dengan metode penelitian case study dalam 1 sampai 2 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Mismo. Terima kasih kepada semuanya. Pada malam hari ini semoga apa yang saya paparkan penuh dengan kekurangan, hanya sebagai memberi semangat kepada para peneliti, penulis, mahasiswa agar selalu tetap meneliti sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kemudian karena penelitian ini sebagai bentuk wujud daripada bahwa kita pernah belajar. Kalau menurut Ananda Tur dikatakan setinggi apapun orang itu sekolah atau belajar, kalau karyanya tidak dibuat atau dipublikasi, dia tidak akan dikenang oleh dunia. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Beliau mengutip dari Pramudia Anantatur yang mengatakan betapapun pintarnya Anda, ketika Anda itu tidak menulis, maka Anda akan dilupakan oleh sejarah. Betul sekali ya. Jadi ketika kita meneliti, kemudian penelitian itu selesai dengan baik, kemudian tentu saja dipublikasikan. Dan program ini IUCSRS, kemudian Unmuh Baru dan juga Stitch Rojul Fala ini adalah juga model untuk bagaimana penelitian yang kemudian nanti dipublikasikan. Nah, terkait dengan dipublikasikan, kami di Stitch Rojul Fala memiliki 5 jurnal, mulai dari Edusifa, kemudian juga Ahkamusifa, kemudian Ekosifa, Hikmatusifa, dan juga Dakwatusifa. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian punya artikel, ya bisa dikirim ke kami. 2 diantaranya sudah level Sinta gitu ya, dan mudah-mudahan bisa untuk kontribusi kita tadi, bahwa kita itu akan eksis, tidak akan melupakan sejarah, kita itu pernah ada dan menulis di berbagai artikel jurnal. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nahtatim, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.